Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dingin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat belajar bersama-sama. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kedua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap gerak, doa mulai. Doa selesai. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Hari ini yang sudah masuk siapa? Amra belum datang. Putri tidak. Banyak tuh hari ini karena hujan deras. Kemana? Hujan Bu. Maksudnya izin atau Tidak ada keterangan. Cuma Putri dispen. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai barisan aritmatika. Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Apa? Barisannya dimulai berguna setiap hukumnya didapatkan dari sudut sebelumnya melalui pertemuan atau pengulangan dengan suatu bilangan dengan fungsi atau tipe yang sama atau konstan. Lalu ada yang masih ingat rumus dari barisan aritmatika? Apa? Baik, benar ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi dari kemarin, yaitu barisan geometri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai definisi, rumus, dan penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap kalian dapat membedakan antara barisan geometri dengan barisan aritmatika. Selain itu, kalian juga dapat mengidentifikasi pola dan rasio dalam barisan geometri, menentukan sudut ke N, dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Mari kita mulai. Simak video tersebut dengan baik ya, nanti akan Ibu beri pertanyaan.
Sudah. Subang. Benar. Kalau yang dua itu mewakili kota Bandung dan Purwokerto. Karawang. Kalau yang selanjutnya yang keempat pada tahun 2022 itu Purwokerto, Cikampek, Subang, Cirebon, Indramayu. benar ya. Ya. Lalu apa jenis bilangan yang terbentuk? Apa Mbak Siti? Benar. Lalu apakah pola tersebut dapat diselesaikan dengan konsep matematika? Ya apa Mbak Dewi? Bisa Bu, karena barisan bilangannya teratur dan berulang. Baik, Dan berulang. ya, benar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melanjutkan ke definisi barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang tersusun memiliki perbandingan atau rasio antar setiap sukunya sama, atau juga bisa dikatakan sebagai suatu barisan bilangan di mana setiap suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap atau disebut dengan rasio. Bertanya Bu, Ya, apa Mbak Titi? bagaimana cara menentukan rasio-nya Bu? Baik, kita akan bahas setelah ini ya. Nah, selanjutnya itu menentukan rasio. Nah, untuk menentukan rasio dapat dilakukan dengan membagi dua suku yang berurutan. Misalkan kita mempunyai suku pertama, suku kedua, yaitu dibagi ya, U2 dibagi U1 sama dengan U3 bagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan sampai seterusnya. Sehingga cara menentukan rasio itu dengan R sama dengan UN dibagi UN min 1. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ke contoh soal ya. Nah, manakah dari barisan di bawah ini yang merupakan barisan geometri? A atau B? Silakan. Benar. Kalau yang B bagaimana? Ada yang bisa? Apa Mbak Sini? Menurut saya itu bukan Bu, karena tidak memiliki konstanta atau rasio. Ya, benar ya. Nah, jadi yang termasuk dengan barisan geometri itu adalah yang poin A, karena jika dibagi itu suku keduanya berapa? Untuk yang suku pertamanya, nah jika dibagi 1/3 dibagi 1 sama dengan benar ya. Kalau yang B itu bukan barisan geometri, karena 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Lalu jika 12 dibagi 4 itu 3. Nah, berarti tidak sama ya hasilnya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut pada rumus barisan geometri. Kalau untuk rumus suku ke N barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat ditemukan sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai suku pertama itu sebagai A, kemudian suku kedua itu A kali R, kemudian suku ketiga adalah AR kuadrat, dan suku keempat itu adalah AR pangkat 3. Sehingga dari pola tersebut rumus dari barisan geometri itu dapat dilambangkan dengan UN sama dengan AR pangkat N1, dengan UN-nya adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, dan M-nya adalah rasio. Ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal lagi. Ayo menerapkan. Nah, selembar kertas origami dilipat menjadi 2 bagian. Lalu setiap lipatan dilipat
sekian. Nah, kira-kira banyak lipatan alif dan kelima adalah, ada yang tahu? Belum. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai itu soal itu, Ibu akan membagikan kalian kertas ini. Mari kita lakukan bersama ya. Jauh-jauh. Saya menerima gratifikasi itu. Nah, silakan dibagi semua ya, sama ya. Nah, sudah mendapatkan semuanya? Mari kita praktikkan bersama ya, anak-anak. Iya, Bu. Pertama, kalian lipat kertas ini menjadi bagian yang sama besar. Ya. Lalu kalian coba buka. Kira-kira berapa bagian yang terbentuk? 2. Lalu kalian bisa melipatnya kembali. Sudah? Sudah. Lalu kalian coba buka kembali. Kira-kira berapa ya tulisannya? 4. Berarti tadi sebelumnya ada 2. kemudian kalau dilipat lagi menjadi 4. Nah, kira-kira berapa ya lipatan kelima itu? Kalian bisa mempraktekkan sendiri, silahkan dicoba sendiri, dikerjakan, lalu nanti setelah selesai mengerjakan kalian bisa maju ke depan untuk menuliskan hasilnya. Kalian juga dapat menggunakan rumus barisan geometri dan kertas tersebut bisa kalian gunakan sebagai pembuktian. Ini bisa Pak Dijak, Bu? Belum. Dilipatnya menjadi bagian yang sama ya. Oh, begini. Ya, Ini ya, Bu. ya, benar. Cara kita pengerjaannya. Sudah mengerjakannya? Silakan yang sudah selesai bisa maju ke depan menuliskan. Silakan ya.
siap untuk mencoba. Yang di depan ya, anak-anak. Ya, Bu. Jadi diketahui 5 kertas membentuk barisan berapa? 2, 4, 8. Suku pertama atau A-nya adalah 2. ya. Kemudian rasionya 6. Jitanya suku berapa? 5. Nah, bagaimana rumus barisan geometri tadi? A kali P tambah 1. Ya. Lalu kita substitusikan ya. Kita yang dicari adalah huruf ke 5. Jadi A-nya adalah 2, rasionya adalah 2, N-nya adalah 5, sehingga 2 dikali 2 pangkat 4, lakinya 32. Benar ya? Benar. Semuanya sudah sesuai jawabannya? Sudah. Kira-kira kertas yang dilipat tadi jumlahnya sama tidak dengan? Sama. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, jawabannya dia tidak jawab. Kita lanjut pada penerapan barisan geometri. Nah, barisan geometri ini dapat diterapkan dalam bidang olahraga, sains, kesenian, ekonomi dan keuangan, serta teknologi dan informatika. Nah, dalam bidang olahraga yaitu latihan interval atau peningkatan beban latihan. Kenapa baru datang? Aku telat, hujan deras. Rangkum Budi sudah sangat lama sekali Dukung, jangan terlambat ya. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. di depan. Sudah bisa mengikuti pembelajaran ya selanjutnya. Iya, Bu. Nah, kita lanjut pada penerapan barisan geometri. Yang pertama adalah olahraga, yaitu latihan interval atau peningkatan beban latihan. Contohnya, misalnya pada latihan angkat beban itu untuk meningkatkan kekuatan pada minggu pertama itu bebannya misalnya 10 kilo, lalu pada minggu kedua itu 20 kilo dan seterusnya, sehingga membentuk barisan geometri. Nah, selanjutnya pada bidang sains, yaitu pertumbuhan sel atau bakteri. Nah, dalam bidang biologi itu pertumbuhan sel misalnya membelah ya, membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Paham? Selanjutnya yang ketiga yaitu kesenian, pola desain dalam seni mosaik atau batik. Nah, biasanya dalam seni mosaik atau batik itu elemen polanya itu atau elemen desainnya dibuat atau disusun dengan ukuran yang mengecil atau membesar. Misalnya pada pola lingkaran pertama memiliki diameter 16 cm, lalu menjadi 8 cm atau lalu menjadi 8 dan 4 sampai seterusnya. Kemudian pada bidang ekonomi yaitu bunga majemuk, tabungan atau investasi. Contohnya, ketika kita menabung di bank dengan bunga majemuk, maka tabungan awal kita itu tabungan akan bertambah secara berlipat. Untuk yang terakhir itu dalam bidang teknologi dan informatika, yaitu pertumbuhan jumlah data atau kecepatan komputasi. Nah, dalam bidang teknologi, contohnya itu kapasitas penyimpanan komputer dari 512 MB menjadi 1 GB
Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Ibu bagikan ini dikerjakan ya untuk diri lain. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Enak ini bisa Saya diumur. Gak usah, aku nggak apa-apa, nggak usah stres. Ibu beri waktu 10 menit, bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Nanti jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa menuliskan hasilnya ke depan. Aja nama kelompok itu. Dari kelompok sana ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Aman. Sudah. Kalau sudah selesai, bisa dikerjakan di depan perwakilan bisa menuliskan. Iya. Ya, silakan. Langsung jawab aja ya, Bu. Ya. Tidak
Orang ya. Mari kita pelajari bersama ya. Ya, Bu. Yang nomor itu diketahui jaraknya adalah 1, 2, 4, 8, 12. Pada hari pertama adalah 1 km, hari kedua 2 km, hari ketiga 4 km, hari keempat adalah 8, hari kelima 18 km, dan hari keenam adalah 22 km. Nah, dari pola ini, apakah membentuk barisan geometri? Ya. Karena berapa hasilnya? Lalu kira-kira berapa ya jarak yang pada hari ke-10? 512. Hanya adalah suku pertamanya 1. Kemudian hasilnya benar ya. Kemudian yang ditanya adalah hari ke-10. Maka 9. Benar ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, diketahui suku pertamanya adalah 2, hasilnya 3. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Benar itu. Dengan menerapkan rumus barisan geometri, kita peroleh suku ke-8 dari barisan geometri adalah 4. Selanjutnya kita ke nomor 3. Penjualan pada hari pertama itu berapa? 100. Nah, setiap hari penjualan 2 kali 4 dari hari sebelumnya. Nah, yang ditanyakan adalah hasil penjualan pada hari ke-10. Dengan menerapkan rumus barisan geometri, kita peroleh 190. Penjualan pada hari ke-10 adalah 153.600. Benar ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Setelah tidak ada yang ditanyakan, kira-kira apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Rumus barisan geometri. Nah, rumus barisan geometrinya apa? UN sama dengan A dikali F pangkat N min 1. Nah, lalu apa
Benar. Sudah paham semuanya sampai di sini? Sudah. Baik, jika sudah paham, sebagai untuk persiapan pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mengamati lingkungan di sekitar rumah. Lalu, tentukan satu contoh situasi di mana suatu nilai itu bertambah atau berkurang. Kemudian tuliskan dalam bentuk cerita singkat yang menggambarkan apa yang terjadi, kira-kira apa yang bertambah atau berkurang, dan apakah ada pola kelipatan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, Jangan ditulis. ya, tulis ya. Oh, udah. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya tadi? Sudah. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum